di subscribe, like, komen, juga share video ini. Pertama-tama aku mau siapin dulu untuk bumbunya. Ini yang dihaluskan bumbunya ya. Ada bawang putih 4 piece, lalu bawang merah 7 piece, 4 kemiri, dan ini dihaluskan semuanya. Tapi kalau teman-teman punya ketumbar yang masih utuhan, itu ikut di blender ya, ikut dihaluskan. Nah, untuk bumbu aromatik seperti biasa ada daun salam, daun jeruk, serai, sama lengkuas. Nah, di sini untuk nangkanya aku udah siapin nangka muda itu sebanyak 300 gram. Jadi sekarang tanpa dikasih minyak ya. Jadi tanpa minyak sama sekali, daun salamnya taruh di paling bawah pan atau wajan. Lalu dimasukin untuk nangka mudanya. Terus sekarang bumbunya, bumbu halusnya masuk. Dilanjut dengan salam, serai, dan lengkuasnya. Lalu untuk gula merahnya aku pakai 2 piece. Nah, sini disiapkan juga air putih 300 ml dicampur sama santan instan itu 6 sendok makan. Untuk bahan lengkapnya, bumbu lengkapnya sudah ada ya, nanti di deskripsi box ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau santannya udah dicampur dengan tadi air putih, sekarang dituang aja di nangka mudanya tadi. Dicampur aja semua jadi satu, terus diaduk rata. Sekarang dipanasin dan ditutup. Kalau sudah mendidih, sekarang ditambahkan dengan air kaldu rebusan ayam itu sebanyak 300 ml juga. Jadi ayam yang sebelumnya aku mau bikin untuk opor itu 1 atau 2 potong disisihkan untuk air campuran gudeg ini. Nah, terus dimasak sampai airnya nanti menyusut ya teman-teman. Untuk seasoningnya sekarang ditambahkan garam itu 1 sendok teh. Lalu juga ketumbar. Sini aku pakai ketumbar bubuk ya, 1 sendok makan. Terus juga penyedap, itu aku kasih setengah sendok teh. Nah, ini diaduk rata semuanya. Terus dimasak lagi, ditutup lagi wajannya sampai dengan airnya lebih menyusut. Nah, ini sudah lebih menyusut ya. Catatan ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak dapet untuk gula merah yang warna hitam, itu nanti bisa diganti pakai kantong teh. Jadi kantong teh 1 sampai 2 kantong itu dimasukin aja, dicemplungin, dimasak bareng. Nah, ini tadi aku udah koreksi dan ternyata kurang asin, jadi aku tambahin lagi setengah sendok teh. Jadi totalnya itu 3/4 sendok makan. Untuk garamnya 3/4 sendok makan ya. Nah, ini kalau udah enak, sudah bisa diangkat dan disajikan. Ini dong, gudegnya enak banget, ada gurih, manis, asinnya, bener-bener enak. Boleh dicoba resepnya ya teman-teman. Pertama-tama aku mau rebus telurnya dulu. Lalu kalau sudah, sekarang telurnya dikupas dulu ya. Nah, ini telurnya sudah dikupas semua, sekarang disisihkan dulu. Untuk bumbunya, aku siapin ada bawang putih 4 piece. Lalu bawang merah ini 6 piece, tapi karena kecil-kecil kelihatan banyak ya. Terus ada serai, daun salam,
Ini lengkuas yang nanti digeprek, lalu ada teh bubuk, dan juga gula merah. Nah, bawang putih bawang merahnya ini diiris aja. Jadi kalau telur pindang itu nggak ada yang dihaluskan ya, bumbunya semua cuman diiris-iris aja. Ini bawang putihnya juga sama, diiris-iris biasa aja. Nah, untuk lengkuas sama serehnya ini digeprek aja seperti biasa. Aku juga siapin kulit bawang merah sama bawang putih. Ini aku pakai kulit yang bagian dalam ya. Jadi bukan yang luar-luar, bener-bener luar, bukan. Jadi bagian dalam. Terus juga dicuci berkali-kali sampai dengan air cuciannya itu jadi bening. Nah, kalau udah, sekarang telurnya dimasukin ke wajan atau panci. Ditambahin air cukupnya ya. Atau sampai dengan airnya itu kerendam telurnya. Lalu gula merahnya dimasukin. Kulit bawang merah sama bawang putihnya juga dimasukin. Lalu serai, bawang merah, bawang putih sama lengkuasnya juga dimasukin. Daun salamnya jangan ketinggalan. Nah, ini ditambah ketumbar ya, ketumbar bubuk, lalu tehnya juga. Nah, ini sudah masuk semua. Yang terakhir dikasih kecap ya. Setelah itu diaduk rata. Dan kita masak dengan api yang sedang aja. Ditutup ya wajannya atau pancinya, dimasak sampai dengan airnya itu nanti menyusut. Nah, ini telurnya udah mulai coklat ya kelihatan, tapi terus kita masak. Untuk seasoningnya aku cuman kasih garam sama penyedap. Terus kita masak ya. Nah, kalau sudah mulai menyusut gini, sekarang bisa diicipin, dikoreksi rasanya. Kalau sudah enak, bisa dimasak sedikit lagi sampai dengan lebih menyusut. Nah, ini telur pindangnya sudah jadi. Gampang banget kan bikinnya, tapi rasanya dong bener-bener enak. Warnanya bagus banget, jadi luarnya coklat tapi dalamnya dia masih ada putih-putihnya. Rasanya bener-bener enak banget. Untuk kuahnya, saran aku jangan dihabisin banget ya, karena kuah pindangnya itu enak kalau kita nanti siram-siram di atas nasi putih. Nah, selain telur pindang, teman-teman juga bisa pakai dengan resep yang sama untuk tempe dan tahu. Jadinya nanti tahu bacem ya, dan tempe bacem. Nah, telur pindang ini cocoknya nanti makan sama pelengkap gudeg. Jadi ada gudeg, ada ayam opor, telur opor, sambal goreng krecek juga enak. Nah, dicoba ya teman-teman untuk resepnya. Pertama-tama aku siapin ayam, ini ada setengah ekor atau sekitar 400 gram. Ini ayamnya aku rebus dulu. Rebus ayamnya ini aku cuman pakai bumbu bawang putih aja ya. Kalau sudah matang, sekarang bisa diangkat, disisihkan dulu. Nah, untuk bumbunya aku pakai 4 pis bawang putih, 7 bawang merah, 4 kemiri, 2 ruas kunyit, lalu ada serai, daun salam, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, sama nanti ada daun jeruk. Nah, ini dihaluskan dulu ya untuk bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe. Nah, supaya bisa halus semua, ditambahkan juga air putih sedikit sama minyak sedikit aja. Sekarang untuk bumbu halusnya ditumis dulu.
Terus sekarang ditambahkan lengkuas, serai, daun salam, sama daun jeruk. Nah, ini ditumis sampai dengan nanti bumbunya berubah warna dan juga jadi harum. Aku juga mau tambahkan setengah sendok teh dari jinten. Lalu ketumbar bubuk itu ada 1 sendok makan. Sama pala bubuk itu setengah sendok teh. Nah, ini diaduk rata. Ini aku serainya kepanjangan ya, jadi aku mau potong 2 aja. Nah, kalau udah sekarang tetap ditumis sampai dengan nanti berubah warnanya dan harum juga ya. Kalau sudah harum, udah berubah warna, sekarang ayamnya dimasukin. Terus untuk air rebusannya ini juga dimasukin sebanyak 300 ml. Terus diaduk rata dan dimasak dengan api yang sedang aja. Jadi jangan terlalu gede ya apinya ya. Sementara itu sekarang disiapin untuk air santan. Jadi di sini air putih sebanyak 300 ml. Dicampur sama santan instan itu sebanyak 6 sendok makan. Untuk resepnya nanti teman-teman bisa lihat ya di deskripsi box. Ini diaduk rata untuk santannya. Terus kita tuang aja di tadi ayamnya ya. Jadi total air atau cairan yang aku pakai itu ada sekitar 600 ml. Ini diaduk rata, apinya kecil aja ya teman-teman ya, sedang cenderung kecil. Supaya apa? Supaya santannya ini nanti nggak pecah. Dan sesekali kita aduk-aduk terus untuk santannya. Nah, buat seasoningnya aku cuman pakai garam. Untuk seasoningnya aku pakai 3/4 sendok makan garam sama setengah sendok makan penyedap jamur. Lalu juga di sini aku cemplungin sepotong aja dari gula merah supaya ada rasa balance antara manis dengan gurih dan juga asinnya. Nah, ini sering-sering diaduk ya teman-teman supaya santannya itu nggak pecah. Lalu kalau sudah, sekarang bisa dikoreksi untuk rasanya. Kalau sudah enak, bisa diangkat dan disajikan di piring saji. Buat teman-teman yang baru gabung, terima kasih ya sudah nonton, sudah gabung. Yuk di subscribe, like, komen juga share-nya, biar teman-teman bisa dapat notif pada saat aku upload video baru. Nah, sementara yang sudah subscribe, terima kasih juga sudah nonton. Semoga resep-resep yang aku sajikan bisa bermanfaat dan jadi inspirasi ya teman-teman. Nah, sekarang untuk penyajiannya tinggal ditaburi aja dengan bawang goreng. Lalu juga bisa kita garnish dengan daun seledri dan juga irisan cabai ya. Ini beneran loh teman-teman, dimakan pakai nasi putih, bumbunya aja dimakan pakai nasi putih, bener-bener sedap. Ini cocok banget untuk sajian hari raya, atau pada saat teman-teman lagi ada tamu, atau untuk pelengkap kita makan gudeg juga cocok banget. Nah, dicoba ya untuk resepnya. Halo semuanya, kali ini aku mau share resep sambal goreng krecek yang super duper enak banget. Dan bikinnya juga simple banget loh. Bahannya, bumbunya, semua pasti gampang didapetin. Nah, gimana bikinnya, bahannya, ditonton ya teman-teman sampai akhir videonya. Yuk di subscribe,
like, komen, juga share video ini. Pertama-tama aku siapin kentang, ini seberat 200 gram yang dipotong kotak kecil. Tapi jangan terlalu kecil banget ya. Nah, kalau kentangnya sudah, sekarang disisihkan dulu. Aku mau siapin 3 piece tahu, juga sama dipotong kecil, itu hampir sama ukurannya dengan kentang tadi. Nah, sekarang kentang sama tahu yang tadi sudah dipotong digoreng dulu sampai dengan matang. Ini gorengnya aku dicampur aja ya, jadi dijadiin satu aja supaya bisa ngirit gas juga. Nah, kalau kentang sama tahunya sudah matang, sudah kering, bisa diangkat, disisihkan dulu. Untuk bumbunya, di sini aku pakai 7 bawang putih, lalu 10 bawang merah, 4 kemiri, ini 20 cabai merah keriting, atau kalau kurang pedas bisa ditambah ya. Lalu ditambah salam, lengkuas, sama serai. Nah, di sini juga aku siapin 1 papan pete sama rawit merah dan juga rawit hijau. Nah, ini bumbu-bumbunya yang tadi dihaluskan dulu ya. Kalau bumbunya sudah halus, sekarang bisa ditumis. Nah, kalau sudah harum bisa ditambahkan daun salam, lengkuas, sama serai. Ini diaduk rata, dimasak terus sampai dengan lebih harum ya. Nah, sementara aku mau siapin untuk air santannya. Di sini untuk santan yang encer. Jadi santan itu nanti ada 2 macam, ada yang encer, ada yang kental. Nah, di sini untuk santan encernya aku pakai 450 ml air dicampur sama santan instan itu sebanyak 5 sendok makan dan diaduk rata. Nah, ini bumbunya sudah kering ya, sudah kering, sudah mateng, sudah harum juga. Sekarang aku tambahin pakai santan encer yang tadi dari air 450 ml tadi. Ini diaduk rata. Nah, sementara dimasak untuk santan encernya, aku siapin santan yang kental. Di sini sebanyak 200 ml air, ditambah juga dengan 5 sendok makan santan instan. Jadi sama-sama 5 sendok makan, tapi airnya yang berbeda. Untuk santan kentalnya disisihkan dulu ya. Nah, ini dimasak terus. Kalau sudah mendidih, sekarang dimasukin untuk kentang sama tahu yang tadi udah digoreng. Ini diaduk terus ya, biar santannya itu nggak pecah. Nah, kalau santan tadi encernya sudah menyusut, sekarang ditambahin santan yang kental. Lalu diaduk rata lagi, dimasak dulu. Ini santannya harus betul-betul matang dan tanak ya teman-teman, supaya nanti sambal goreng kreceknya itu nggak gampang basi. Nah, kalau sudah menyusut, sekarang ditambahin itu ada kerupuk kulit, itu sebanyak 60 gram. Dicampur, diaduk rata, dan dimasak sampai dengan menyusut untuk santannya. Kalau udah nyusut, sekarang aku mau kasih 1 piece gula merah. Lalu juga 1 sendok makan garam. Dengan 1 sendok makan penyedap. Ini diaduk rata aja. Sambil diaduk terus ya. Dan yang terakhir, kalau udah menyusut juga,
Aku tambahin untuk tadi cabai rawit merah hijau sama dengan petainya. Kenapa belakangan? Supaya ini untuk warnanya masih kontras ya nanti ya. Jadi penampilannya lebih bagus, warna cabenya juga masih utuh, masih bagus, masih kontras. Dan ini diaduk rata terus. Lalu kalau sudah nyusut lagi bisa dikoreksi rasanya. Kalau sudah enak bisa diangkat, dimatikan. Ini perpaduan rasanya, ada gurih dari santan, lalu juga asin, lalu manis dari gula merahnya. Pokoknya super duper enak banget. Nah, ini tinggal ditaruh ya di piring saji. Lalu tinggal dinikmatin deh. Makannya ini bener-bener enak banget. Nanti bisa dicampur pakai gudeg, lalu juga ayam opor mungkin. Wah, mantep deh. Ini bisa untuk hidangan hari raya ya, atau pada saat ada tamu silahkan. Atau kayak saya nih lagi kangen banget sama masakan Jogja, aku pengen bikin gudeg juga. Bisa dibikin loh teman-teman, karena super duper gampang dan enak banget rasanya. Nah teman-teman silahkan dicoba ya untuk resepnya.